Pada video ini kita akan membahas pengantar mengenai hubungan antar peubah atau variabel numerik. Perhatikan misalnya ada pertanyaan bagaimanakah hubungan antara pendapatan dengan kepemilikan kendaraan roda 4, baik itu mobil, truk, atau jenis-jenis yang lain. Ini adalah data yang kami ambil dari gapminder.org. Ada beberapa negara, 24 negara, dan dari setiap negara diperoleh nilai pendapatan per kapita per tahun dari penduduknya dan berapa banyaknya kendaraan roda 4 yang dimiliki untuk setiap 1000 penduduk. Jadi misalnya Argentina, pendapatan per kapitanya 18.000 dolar per tahun, sedangkan banyaknya kendaraan per 1000 penduduk itu adalah 314 unit. Data ini bisa kita gambarkan, visualisasikan dalam bentuk scatter plot, di mana sumbu X-nya misalnya kita letakkan pendapatan per kapita per tahun dan sumbu tegaknya, sumbu Y-nya, ini adalah banyaknya kendaraan per 1000 penduduk. Argentina yang tadi adalah 18.000 pendapatannya dan 314 banyak kendaraan, kita dapat gambarkan pada titik di sini. Sementara Belgium atau Belgia itu posisinya ada di 41.600 untuk sumbu mendatar dan 539 untuk sumbu tegak. Indonesia ada di mana? Indonesia ada di sini. Pendapatannya 7.470 dan jumlah kendaraan roda 4 per 1000 penduduknya adalah 76 unit. Tentu saja kita kemudian bisa meletakkan semua negara titik-titiknya pada scatter plot yang kita miliki. Dan ini adalah gambaran dari scatter plot dari data yang kita miliki. Kita bisa lihat bagaimana kemudian hubungan antara dua variabel atau dua peubah ini. Perhatikan bahwa ketika kita melihat hubungannya, kita bisa lihat semakin ke kanan titik-titiknya itu cenderung semakin di atas. Jadi yang ada di sebelah kanan ini cenderung akan berada di atas. Dan ini kita bisa sebutkan bahwa negara dengan pendapatan per kapita yang semakin besar di sebelah kanan ini cenderung memiliki kepemilikan kendaraan roda 4-nya itu cenderung lebih banyak. Jadi di atas. Kalau kami garis bawahi bahwa kata kuncinya lihat variabel yang pertama semakin besar, variabel yang kedua semakin banyak. Dan ini kita katakan hubungannya searah. Yang satu semakin besar, yang lain juga semakin besar. Jadi hubungannya searah. Atau dalam banyak hal sering juga disebut sebagai hubungannya positif. Tentu saja selain kita punya variabel-variabel atau peubah-peubah yang hubungannya positif atau searah, kita juga bisa menemukan pasangan variabel yang hubungannya berlawanan arah atau negatif. Sebagai contoh dari data atau sumber data yang sama di gapminder.org tadi, kita bisa menemukan variabel persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Dan kalau kita kaitkan dengan banyaknya kendaraan, scatter plotnya bentuknya seperti ini. Jadi yang di sebelah kanan cenderung ada di bagian bawah. Atau dengan kata lain, kalau persentase penduduknya di sektor pertanian semakin banyak, semakin besar, banyaknya kendaraannya semakin sedikit. Jadi yang satu semakin besar, yang satu berkurang. Nah ini yang kita katakan hubungannya berlawanan arah atau negatif hubungannya. Yang lain, pasangan yang mungkin terjadi itu adalah hubungannya tidak terlihat dengan jelas. Jadi sebagai contoh adalah hubungan antara variabel usia dari orang dewasa dengan tinggi badan mereka. Jadi tidak ada kecenderungan, misalnya kalau orang yang usianya semakin tua itu semakin tinggi. Nah ini tidak begitu. Jadi kalau kita lihat hubungannya mendatar saja, flat begitu ya. Jadi sehingga kita katakan antara usia dan tinggi badan tampaknya tidak terlihat ada hubungan. Berikutnya adalah bagaimana kita mengkuantifikasi arah dan tingkat hubungan. Seperti tadi ada yang positif, ada yang negatif, barangkali hubungannya juga ada yang kuat, ada yang lemah. Nah ini bagaimana mengkuantifikasinya, karena kalau kita melakukan analisis hubungan berdasarkan
Scatter plot barangkali tidak praktis, tapi kalau kita bisa nyatakan dalam bentuk sebuah bilangan, sebuah ukuran kuantitatif, nah ini akan lebih mudah dalam berkomunikasi. Dan ini akan kita lakukan menggunakan suatu koefisien atau ukuran nanti yang kita sebut sebagai koefisien korelasi. Video lain pada channel ini akan membahas bagaimana kita bisa menghitung ukuran kuantitatif ini yang kita nyatakan dalam bentuk, sekali lagi namanya koefisien korelasi. Terima kasih, saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data. Semoga bermanfaat.